Bab 1 akan kutagih kembali. Tahun pertama era Yongjia, kaisar baru kerajaan Nanan naik tahta. Tiba-tiba terjadi kebakaran di harem yang menyebabkan permaisuri Yun Luoyu meninggal dalam bencana itu, tapi jasadnya tidak ditemukan. 2 bulan kemudian, permaisuri baru Yun Luwan menduduki posisi permaisuri. Mendiang permaisuri dan permaisuri baru sama-sama berasal dari kediaman pembimbing agung. Reputasi kediaman pembimbing agung langsung terkenal, dalam sesaat menjadi begitu dihormati. Nona kelima, jangan dipikirkan lagi. Nona pertama sudah meninggal. Lebih baik, jangan melawan kehendak Nyonya besar dan Tuan besar. Baiji sangat khawatir. Sejak Nona kelima sadar beberapa hari yang lalu, dia selalu seperti sekarang ini. Tidak ada satu patah kata pun yang dia ucapkan, hanya memandangi pavilion Nona pertama sambil melamun. Jika dulu tidak bersikeras membuat makam pakaian, Nona kelima juga tidak akan diabaikan setelah dipukul oleh beberapa nona itu. Nyawanya bahkan hampir saja melayang. Baisi, kamu keluarlah dulu. Yun Luasui tidak menoleh. Beberapa hari ini, dia selalu merasa tidak tenang. Bagaimanapun dia tidak menyangka, dirinya bisa hidup kembali. Benar, yang ada di dalam tubuh Yun Luoxue yang saat ini adalah Yun Luoyu, permaisuri kerajaan Nanan yang sebelumnya. Mengingat berita jasadnya tidak ditemukan itu, dia tidak tahan ingin tertawa. Sampai sekarang, dia masih bisa merasakan rasa sakit yang menusuk tulang. Beberapa hari ini, dia merasakan rasa sakit, seakan dia dikuliti dan tulangnya dipatahkan yang begitu nyata, sampai membuatnya terbangun di tengah malam. Tiba-tiba dia teringat akan masa lalu, penjara yang kotor, kalung besi yang dingin, dan juga suara tebasan pedang di punggung. Sekali demi sekali, berulang lagi dan lagi, membuatnya teringat pada semua itu. Dicelakai, ditahan, ditinggalkan oleh keluarga Yun, semua hal itu ditutupi dengan sebuah kebakaran besar. Sekarang, demi menutupi semua hal itu, Musuhan melarang semua orang menggantung kain putih sebagai lambang berduka. Berbulan-bulan kemudian, mungkin sudah tidak ada yang ingat padanya lagi. Yun Luoxue menundukkan kepala melihat tubuh kecilnya yang sekarang. Hatinya merasa sangat bersyukur. Sejak kecil, adik kecilnya ini hidup di dalam kediaman Yun. Siapa yang menyangka, tidak lama setelah dia meninggal, adiknya ini juga meninggal di kediaman yang sangat kejam ini. Kalau waktu itu adiknya tidak membuat makam pakaian untuknya, mungkin adiknya ini bisa tumbuh besar dengan damai. Namun, begitu mengingat kembali keluarga Yun, mengingat semua yang meninggalkannya tanpa ragu di saat itu, pemikiran sebelumnya terpaksa dibuang. Setiap kali teringat wajah jahat dan rahasia yang didengar sebelum dia meninggal, hatinya terasa sakit, sampai sesak napas. Dia yang dulu sungguh sangat tidak pandai menilai orang. Tidak hanya memanggil musuh sebagai ibu, bahkan membantu orang yang tidak berperasaan naik ke posisi kaisar. Dia menyerahkan nyawanya begitu saja pada harem yang penuh dengan tipu muslihat. Sekarang jika dipikir kembali, janji akan hidup bersama selamanya yang dulu sungguh sangatlah konyol. Musuhan, Yun Luwan, setiap perbuatan jahat yang kalian lakukan padaku akan kutagih kembali satu demi satu. Yun Luoxue memejamkan matanya perlahan-lahan. Saat membuka matanya lagi, kesedihan dan ketakutan sudah hilang semua, digantikan dengan ketenangan yang penuh wibawa. Baiji. Dia tidak memiliki ingatan milik Yun Luoxue, tapi dia tahu Baiji adalah satu-satunya orang yang tulus padanya. Nona, apakah Anda sudah lapar? Biar hamba lihat apakah ada makanan di dapur. Di saat ini, bagaimana mungkin dapur memiliki makanan untuk pavilion kita? Jangan melakukan hal yang tidak ingin dilakukan orang lain demi diriku. Melihat kedua tangan Baiji yang bengkak, Yun Luoxue mengerutkan keningnya. Pavilion kecilnya ini sudah sunyi terlalu lama, sudah saatnya ada gerakan. Baiji terpana sesaat. Ini pertama kalinya Nona mengucapkan begitu banyak, sejak dia sadar. Nona, hamba tidak apa-apa. Tubuh Anda masih sangat lemah,
Pavilion kita juga tidak punya dapur kecil, hanya bisa mengandalkan bagian dapur. Hanya saja, bagian dapur sana sangat sombong. Bab 2.